Sejumlah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Sulawesi Barat melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Sulawesi Barat terkait penolakan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dinilai merugikan perguruan tinggi swasta. Sebab di dalam muatan rancangan undang-undang tersebut dinilai sangat melukai hati para dosen, serta kebijakannya tidak pro pada perguruan tinggi swasta. Adapun 5 tuntutan yang disampaikan oleh Aptesi Sulbar dalam RDP tersebut, diantaranya batalkan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bubarkan lembaga akreditasi mandiri PT berbayar, bubarkan komite uji kompetensi dan kembalikan uji kompetensi ke pihak kampus, stop jalur mandiri perguruan tinggi negeri, serta prioritaskan kuota atau menambah beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk perguruan tinggi swasta. Kedatangan mereka langsung diterima Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dan sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Aptesi dan anggota DPRD Sulbar sepakat menolak RUU Sisdiknas tahun 2022 dan akan mengakomodir semua tuntutan Aptesi demi kemajuan pendidikan di Sulawesi Barat, sebab 70% anak bangsa kuliah di universitas swasta. Ada 2 pasal krusial sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pasal 105, berikut penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan bahwa guru dan dosen ASN masuk ke Undang-Undang ASN, kemudian guru dan dosen swasta masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah itu yang kita bikin sakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua ada pasal 145 ayat 1 yang dikatakan bahwa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan memang masih akan diterimakan sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan, tapi akan sampai pada rancangan undang-undang ini diundangkan. Maka definisinya adalah begitu undang-undang ini diundangkan secara efektif, tidak ada lagi campur tangan negara untuk mensejahterakan guru dan dosen swasta. Penguatan kita itu 5 poin yang disampaikan tadi, yang pasti bahwa rencana undang-undang Sisdiknas yang baru ini kita berharap sebetulnya kalaupun ada perbaikan, intinya kita dalam menolak. Karena itu sudah mencederai kepentingan profesi guru dan dosen. Yang kedua adalah lembaga akreditasi mandiri. Ini paling pokok karena ini akan dirasakan secara langsung oleh perguruan tinggi. Sebab bagaimanapun juga selama ini kita sudah sangat nyaman dengan Badan Akreditasi Nasional yang memang secara administrasi mereka membiayai semua. Jadi negara terlibat. Kalau sekarang ini dilempar kepada perguruan tinggi, seakan-akan negara cuci tangan, lalu kemudian perguruan tinggi bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah kita mau ambil di mana dana untuk itu? So kan tidak mungkin kita selalu memberatkan mahasiswa. Sudahlah mahasiswa kita sudah memiliki kesulitan dalam rangka membayar pembayaran itu. Kalau ada lagi ini pasti kita akan berpikir bagaimana cara menambah. Kita tidak punya pos untuk. Sangat berpotensi merugikan perguruan tinggi daerah, perguruan tinggi yang ada di daerah, terutama perguruan tinggi swasta. Ya, sikap kita tadi jelas bahwa kita akan mengawal ini aspirasi dan beruntung. Ya, DPR RI sudah tidak lagi memasukkan dalam program legislasi nasional. Tapi apa yang disampaikan hari ini sudah menjadi alarm yang sangat keras dari daerah agar pemerintah pusat tidak bermain-main dengan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kita sudah nyatakan tadi, termasuk muatannya itu ada 5 ya, saya kira termasuk salah satunya adalah meminta kepada pemerintah pusat untuk membatalkan ya pemberlakuan lembaga akreditasi mandiri. Syarif, Manakara TV. Bismillahirrahmanirrahim.